Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan jenis dan sifat gelombang bunyi dan cahaya. Kami beranggotakan, yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Barul Ulum dengan NIM 2771931. Selanjutnya Dian Agustini dengan NIM 2771957. Yang terakhir Siti Nurfadila dengan NIM 2771946. Di sini kami akan membahas tentang subbab-subbab sebagai berikut. Yang pertama itu definisi gelombang, yang kedua jenis gelombang, yang ketiga itu gelombang bunyi, dan yang terakhir gelombang cahaya. Sebelum kami memulai presentasi kami, bagi para audien untuk menyiapkan selembar kertas untuk mencatat bagian-bagian penting dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas dari presentasi kami, bisa ditanyakan di forum diskusi. Jenis dan sifat gelombang bunyi dan cahaya. Yang pertama itu gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat dengan energi tertentu. Gelombang berasal dari gangguan atau usikan, dan gelombang membawa energi. Gelombang ini bukan memindahkan partikel atau medium perambatannya itu sendiri. Ditinjau dari medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium sebagai perambatannya. Artinya, gelombang ini tidak dapat merambat bila tidak ada medium perambatannya. Contoh gelombang mekanik diantaranya adalah gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan suatu medium sebagai perambatannya. Artinya, walaupun tidak ada medium perantara, gelombang ini dapat tetap menjalar. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Yang kedua, jenis gelombang. Selain berdasarkan medium perambatannya, gelombang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berdasarkan dimensi perambatannya dan berdasarkan arah gangguannya. Yang pertama itu berdasarkan dimensi perambatannya, dibagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama itu gelombang satu dimensi, yaitu gelombang yang merambat dalam satu arah. Yang kedua, gelombang 2 dimensi, merupakan gelombang yang merambat dalam bidang, contohnya gelombang air. Yang ketiga, gelombang 3 dimensi, yaitu gelombang merambat dalam ruangan atau gelombang bunyi. Yang kedua, berdasarkan arah gangguan atau arah gerak partikel yang dilewatinya. Yang pertama itu gelombang transversal, yang dapat diartikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah gerakan partikelnya itu dilewati tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya seutas tali yang mendatar kemudian diberi gangguan berulang-ulang secara teratur ke atas dan ke bawah. Gangguan akan merambat ke kanan. Gangguan ini menyebabkan partikel tali yang dilewatinya bergerak naik turun. Partikel akan naik ketika gangguan ke atas dan turun ketika gangguan ke bawah. Hal ini karena arah gerak partikel-partikel yang dilewati ini tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang kedua itu gelombang longitudinal, dapat diartikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah gerak partikelnya yang dilewatinya sejajar dengan arah rambatannya. Selanjutnya itu gelombang bunyi. Definisi dari gelombang bunyi adalah bunyi dihasilkan oleh sebuah sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal, di mana perambatannya memerlukan medium perambatan yang berupa zat padat atau zat cair, namun umumnya berupa udara. Cepat rambatnya bumi bergantung pada bahan atau jenis medium perambatannya dan suhu medium perambatannya. Rambatan gelombang bunyi searah dengan arah getarannya pada pola rapatan dan renggangan. Yang selanjutnya itu sifat-sifat gelombang bunyi. Bunyi di dalam perambatannya berbentuk longitudinal, yaitu berupa rapat-rapatan dan renggangan-renggangan. Bunyi memiliki sifat seperti halnya gelombang.
Bunyi dapat memiliki pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Yang pertama itu pemantulan. Jika suatu gelombang bunyi merapat di udara dan di dalam perambatannya dihalangi oleh suatu dinding atau bidang, maka bunyi itu akan dipantulkan oleh dinding penghalang tersebut. Contohnya bunyi yang ada di dalam ruangan atau aula tertutup dapat menimbulkan gangguan, yaitu sebagai bunyi pantulan yang terdengar bersama bunyi aslinya, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Selain itu, jika kita berteriak di lembah dekat sebuah bukit, maka suara kita akan dipantulkan oleh bukit tersebut. Selain itu, sifat pemantulan gelombang bunyi juga dapat digunakan mengukur kedalaman laut. Selanjutnya, pembiasan. Peristiwa pembiasan juga berlaku pada gelombang bunyi. Jika gelombang bunyi merambat dari suatu medium ke medium yang lain yang memiliki indeks bias berbeda, maka gelombang bunyi akan mengalami pembiasan. Sebagai contoh, jika kita berteriak pada siang hari, teman kita yang berada cukup jauh tidak dapat mendengar teriakan kita dengan jelas. Hal ini karena sebagian suara kita akan dibiaskan oleh angkasa, oleh lapisan udara dingin yang ada di atas lapisan udara atas. Melanjutkan pembahasan dari Bahrul Ulum tentang sifat-sifat gelombang bunyi. Bunyi di dalam perambatannya berbentuk longitudinal, yaitu berupa rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan. Bunyi pun memiliki sifat-sifat seperti halnya gelombang. Bunyi dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi. Yang pertama, pemantulan. Jika suatu gelombang bunyi merambat di udara dan di dalam perambatannya dihalangi oleh suatu dinding atau bidang, maka gelombang bunyi itu akan dipantulkan oleh dinding penghalang tersebut. Contohnya, bunyi yang ada di dalam ruangan atau aula tertutup dapat menimbulkan gaung, yaitu sebagai bunyi pantul yang terdengar bersama bunyi aslinya, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Selain itu, jika kita berteriak di lembah dekat sebuah bukit, maka suara kita akan dipantulkan oleh bukit-bukit tersebut. Selain itu, sifat pemantulan gelombang bunyi juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Kemudian yang kedua, pembiasan. Peristiwa pembiasan juga berlaku pada gelombang bunyi. Jika gelombang bunyi merambat dari satu medium ke medium yang lain, memiliki indeks bias berbeda, maka gelombang bunyi akan mengalami pembiasan. Sebagai contoh, jika kita berteriak pada siang hari, teman kita yang berada cukup jauh tidak dapat mendengar teriakan kita dengan jelas. Kemudian yang ketiga, interferensi gelombang bunyi. Salah satu sifat gelombang bunyi adalah dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penjumlahan antar atau superposisi dari dua buah gelombang atau lebih. Kemudian yang keempat, difraksi. Difraksi dapat diartikan sebagai pembelokan arah rambat gelombang bunyi ketika gelombang itu melewati suatu penghalang. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu ketika kalian sedang belajar di kamar, sedangkan keluarga kalian sedang menonton TV di ruang keluarga, walaupun pintu kamar kalian sedang tertutup, tetapi ternyata kalian masih dapat mendengar suara TV tersebut. Hal ini terjadi karena suara yang terhalang oleh pintu masih dapat masuk melewati celah-celah pintu. Celah-celah sempit tersebut yang akan dilalui oleh gelombang bunyi yang akan membentuk pola difraksi, dan gelombang bunyi akan dibelokkan oleh celah sempit ke segala arah. Jadi, celah sempit seolah-olah menjadi sumber gelombang bunyi baru dan merambat ke segala arah. Kemudian terdapat efek Doppler. Efek Doppler merupakan efek berubahnya frekuensi yang didengar oleh pendengar karena sumber bunyi atau pendengar yang bergerak. Fenomena perubahan frekuensi karena pengaruh gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Untuk pertama kalinya diamati oleh Christian Doppler yang merupakan seorang ahli fisikawan kebangsaan Austria. Yang pertama, sumber bunyi bergerak dan pengamat diam. Jika sumber bunyi diam terhadap pengamatnya juga diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Frekuensi yang terdengar oleh pengamat akan berbeda jika gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Yang kedua, sumber bunyi diam dan pengamat bergerak.
Jika pengamat bergerak dan sumber bunyi diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Kemudian yang ketiga, sumber bunyi dan pengamat bergerak. Kemudian akan disampaikan oleh Dian Agustini. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dila. Gelombang cahaya merupakan gelombang transversal yang bergetar membentuk sudut siku-siku dengan arah geraknya. Nah, getaran gelombang cahaya ini dapat bergerak naik turun maupun menyamping. Sifat-sifat gelombang cahaya. Gelombang cahaya memiliki sifat antara lain pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Pemantulan. Pemantulan terjadi ketika gelombang mengenai sebuah penghalang dan kemudian gelombang-gelombang baru akan dibangkitkan dan digerakkan untuk menjauhi penghalang tersebut. Pemantulan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pemantulan biasa dan yang kedua pemantulan baur. Pemantulan biasa dan pemantulan baur adalah jika pemantulan biasa, cahaya mengenai permukaan benda yang datar, misalnya cermin datar, yang nantinya akan membentuk suatu pola yang teratur. Sedangkan ketika pemantulan baur, cahaya mengenai permukaan yang tidak rata dan nantinya pola yang dihasilkan tidak teratur. Kedua adalah pembiasan. Nah, pembiasan cahaya ini merupakan peristiwa ketika cahaya dibelokkan ketika melalui medium yang berbeda kerapatannya. Ketiga yaitu difraksi. Difraksi merupakan penyebaran gelombang karena adanya halangan. Nah, semakin kecil halangan, maka penyebaran akan semakin luas. Yang keempat adalah interferensi. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase dan amplitudo yang hampir sama. Yang terakhir yaitu polarisasi. Polarisasi terjadi ketika cahaya yang keluar dari medan listriknya tidak sembarangan. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.